3, 2, 1. Ebita, You listen with us. Yo, assalamualaikum guys, welcome to Ebita, you listen we talk. Tepuk tangan guys, yuk. Santai. Jadi hari ini kita mau podcast ya, lanjutan dari episode sebelumnya gitu. Kita kedatangan tamu, teman sekelas nih kebetulan. Bangga banget nih aku nih ketemu ketua Pradana Dewan Ambalan ya, pramuka gitu. Mas Asmi ya. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tadi kamu barusan ngapain aja nih yang tadi sore kan? Oh, yang tadi. Oke, jadi tadi alhamdulillah habis selesai itu ya ngajar adik-adik kelas 10 ngajarin latihan rutin pramuka. Kebetulan juga tadi habis ujian pramuka. Ujian pramuka tuh. Kalau misalnya buat soal kamu gampang maksud saya. Nah, kalau itu ada bidangnya sendiri. Oh, bidangnya Terserah sendiri. ya. Oke, jadi karena kita kedatangan Asmi ya gitu dari Dewan Ambalan. Pasti jelas kita hari ini mau bahas Dewan Ambalan itu sendiri gitu. Jadi Dewan Ambalan gitu. Ya. Apa itu? Oke, jadi Dewan Ambalan sendiri itu merupakan salah satu organisasi yang pastinya ada di seluruh sekolah ya. Tapi tingkatnya ini di SMA ya. Nah, jadi Dewan Ambalan merupakan salah satu organisasi yang mengatur atau memanajemen kegiatan kepramukaan. Pramuka Iya, gitu. pramukaan. Jadi intinya organisasi di bidang pramuka gitu ya. Pasti kalian kalau misal udah dari SMP ikut pramuka mungkin ada DP ya kan, Iya. pramuka ya. Atau mungkin kalian yang mungkin dari HW pindah ke pramuka gitu ya. Jadi ya tentang GA ini organisasi di pramuka gitu. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya gitu. Kalau menurutmu kamu pasti yakin tuh DA kita, sekolah kita, Iya. DA Khalid bin Walid ya. Iya, Khalid bin Walid. Itu pasti terbaik lah di antara sekolah yang lain. Amin. Harus ya. Tos gitu. Tos. Yoi. Menurutmu sendiri yang ngebedain DA kita dengan DA sekolah yang lain, Dewan Ambalan yang lain itu apa itu? Oke, jadi perbedaan antara Dewan Ambalan di sekolah kita dengan sekolah yang lain, yang pertama itu tentang itu ya, keberlangsungan kegiatan latihan rutin pramukanya itu. Jadi antara yang laki-laki dengan perempuan itu terpisah, jadi kegiatannya sendiri-sendiri lah. Nah, kemudian dari segi nama ambalan, dengan nama ambalan sekolah kita itu menggunakan tokoh pahlawan Islam. Nah, untuk yang laki-laki itu menggunakan tokoh pahlawan Islam Khalid bin Walid. Nah, sedangkan yang perempuan menggunakan nama Maria Al-Qibtiyah. Nah, sedangkan di sekolah yang lain itu biasanya itu menggunakan nama ambalan dari tokoh-tokoh pahlawan nasional seperti bisa Pangeran Diponegoro atau Cunyati dan lain sebagainya lah. Oke, santai nih, kita ngobrol santai aja. Oke, siap. Nah, kalau misalnya nih, aku nih orang baru masuk sekolah kita SMA Ida Bakar, pengen masuk Dewan Ambalan. Mungkin yang penonton di rumah juga pengen tahu gitu, caranya gimana? Kalau cara pertama aku tahu sih, pasti harus masuk sekolah kita dulu. Iya, betul. Nah itu kalau bener mau daftar itu gimana caranya? Oke, jadi tahapan untuk menjadi Dewan Ambalan itu sebetulnya cukup panjang ya, karena yang dimulai dari kita awal pertama kali masuk menjadi siswa SMA IT Abu Bakar kelas 10. Caranya apa tadi? Ya, itu nanti kalian itu bakal ada penerimaan tamu ambalan namanya. Kemudian tahapan selanjutnya ada pengukuhan calon penegak. Jadi kayak dianggap kalian itu sudah layak untuk menjadi anggota ambalan Khalid bin Walid itu. Nah, selanjutnya ada pelantikan bantara buat adik-adik semua yang ingin menjadi anggota Dewan Ambalan itu pastinya wajib sekali untuk menjadi penegak bantara. Selanjutnya ada Mustaga atau musyawarah penegak. Nah, itu isinya kayak mencari calon-calon penerus selanjutnya lah. Nah, selanjutnya baru jadi anggota Dewan Ambalan. Nah, yang pasti itu ada lagi Apa itu? untuk menjadi anggota Dewan Ambalan itu tuh dikhususkan untuk kelas 11 saja ya. Jadi untuk adik-adik kelas yang 10 gitu, kalian itu hanya bisa untuk menjadi
anggota khususnya aja sih, kayak pembantu dari Dewan Ambalan, yaitu cyber dan manager. Jadi kalau misalnya kalian baru gabung habis daftar seleksi masuk itu, kalian belum bisa nih langsung jadi ketua kayak Asmi ini ya. Betul. Ada tahapannya yang panjang. Ngabdi dulu kalian ya, harus ngebabu dulu kalian. Jadi kalau misal udah kelas 10 nanti lanjut ke kelas 11. Di kelas 11 nanti ada apa aja nih? Kalau dari kelas 10 tadi kan bisa dibilang baru masuk gitu, cuma ngebantu. Kalau kelas 11 itu ngapain? Nah itu yang pasti setelah ada yang tadi telah aku bilang tuh, yang Mustaga itu kan kayak mencari calon-calonnya itu. Nah di kelas 11 itu kan setelah Mustaga itu bakal ada kayak pelantikan anggota Dewan Ambalan yang baru. Nah itu di kelas 11. Nah di kelas 11 itu kalian bakal yaitu sudah menjadi anggota Dewan Ambalan dan melanjutkan proker-proker yang telah kalian buat juga. Nah, jadi buat kalian yang pengen banget gitu ya, udah mulai tertarik sama Dewan Ambalan ya, buat kalian di rumah ya, mungkin kalian bisa daftar gitu ya, mungkin bakal ketemu Asmi juga Ya, gitu, pasti. sama teman-teman di yang lain lainnya. gitu ya. Nah kita geser nih pertanyaan berikutnya nih, tentang Asmi sendiri. Asmi kan pasti sebelumnya kan juga jadi bilang cyber atau ranger gitu. Iya. Ya gitu. Pasti sebelumnya pernah jadi anggota atau pas naik kelas 11 penggabuan tadi itu. Ya. Nah, caranya atau gimana ceritanya kamu jadi ketuanya? Oke, cerita awal aku jadi ketua ya. Oke. Ya seperti yang aku bilang yang tadi tuh tahap-tahapannya. Nah kalau aku itu kan setelah melewati dari yang sudah menjadi anggota penegak bantara itu kan kayak dilantik bukan dilantik, yang musyawarah tuh loh. Musyawarah kayak gitu, kita voting mungkin ya. Ya ada voting. Nah tapi sebelum itu kita dari yang bakal mencalonkan menjadi anggota selanjutnya itu kayak disuruh buat apa visi misi itu loh dari kakak kelas kita, dari dewannya lah, dewan kehormatan. Nah itu suruh buat visi misi, setelah itu diorasikan ke kakak-kakaknya itu. Nanti setelah dibacakan orasi dari kita semua ini bakal dipilih tuh sama kakak-kakak kelasnya siapa sih yang bakal menjadi ketuanya selanjutnya itu. Nah pas waktu itu aku dipilih karena berdasarkan voting ya, lebih voting. Nah itu dari voting. Jadi ya Jadi ditunjuk gitu. itu juga Gitu. Oke. Sekarang udah jadi ketua gitu ya. ya. Yang ngebuat kamu kan ditunjuk gitu terus mau gitu. Kan ada beban tersendiri gitu kan, pasti ditunjuk jadi ketua itu harus ngurusin setiap anggota itu, ada yang lain-lain. Kamu yakin mampu jadi ketua? Ya sebetulnya kalau dibilang mampu nggak mampu, harus mampu sih. Soalnya mau nggak mau kita kan juga sudah dipilih lah, dan diberi amanah buat menjadi seorang ketua lah. Namanya juga ketua kan jadi panutan lah atau teladan buat anggota-anggota yang lain. Jadi kalau misal dari ketuanya saja sudah jelek, otomatis di organisasi tersebut bakal dipandang oleh orang lain gitu bakal jelek. Makanya sebagai ketua gitu kita harus wajib hukumnya untuk menjadi panutan lah. Jadi yang penting yakin dulu ya. Yakin. Harus yakin. Kalau misalnya nih kan kita di sekolah kita atau di sekolah kan pasti ada yang namanya pramuka atau PA gitu kan, Iya, ada betul. MPK atau OSIS. Nah, pasti kan punya event gitu, ada punya masalahnya sendiri-sendiri, tiba-tiba bentrok gitu, antara di OSIS atau MPK OSISnya. Dan kamu ketuanya di Iya, betul. misal bentrok dengan salah satu OSIS atau MPK gitu, itu cara kamu ngatasinnya gimana? Oke, di mana-mana ya. Kalau pasti ya kayak di organisasi itu pasti ada masalahnya sendiri, entah ada konflik apa gitu. Tapi untuk cara mengatasinya itu yang pasti itu kita coba diskusiin lah, kita bicarain antara PH sama yang bersangkutan gitulah. Kalau misal dari anggota kita atau siapa gitu yang bermasalah, kita coba bicarain baik-baik, musyawarahin, runding apa sih yang menjadi masalah, kita cari jalan tengahnya lah intinya. Ya kalau bisa kita cari solusi yang terbaik. Nah setelah itu baru deh kita kalau bisa jangan sampai kejadian seperti itu terulang lagi lah.
intinya seperti Jadi intinya ngobrol ngomong Ngobrol, gitu, ya. masalah mau apa gitu, jangan dipendam sendiri Iya. terus tiba-tiba ya masalah baru lagi muncul Nah, gitu, nggak itu selesai gitu. Nah yang berikutnya nih, kita kan sekolah Islam nih, sekolah Ya, Islam betul. nih, pacaran nggak Mas Asmi? alhamdulillah enggak. Nah tiba-tiba anggotanya nih ada yang pacaran gitu, misal nggak pacaran deh, yang lain yang misal bandel gitu, dikasih tugas apa, disuruh misal tugas suruh tali menali atau apapun itu nggak ngejalanin gitu, Mas Asmi ngapain nih? Bakal marah atau ada caranya sendiri? Yang pasti sebagai ketua harusnya mencontohkan ya baik. Pertama kita coba kalau misal dari anggota kita kayak melakukan kesalahan atau misal pacaran atau mungkin bandel gitu, nggak mau ngelakuin amanah yang telah diberikan pada mereka, yang pasti kita coba tanyain lah ke orangnya, kita diskusiin kenapa sih kok yang buat kamu itu kayak nggak mau ngerjain apa yang telah diamanahin ke kamu gitu loh, kenapa. Terus kita coba cari solusi. Terus juga kan kita di organisasi itu kan pastinya nggak mungkin nanggung bebannya sendiri-sendiri ya, jadi kan kita bersama-sama cari solusi biar kegiatan yang akan kita buat atau proker-proker yang kita buat itu berjalan lancar, yaitu dengan cara kebersamaan. Jadi kalau bisa, kalau merasa kalian wah nggak bisa, aku bingung ini harus ngapain, ya seenggaknya kalian cobalah tanya ke anggota yang lain atau ke aku atau siapalah, sharing-sharing gitu apa yang buat kalian itu kok nggak mau ngerjain apa yang telah diamanahin ke kalian. Mending cerita aja apa yang jadi masalahnya, nanti coba kita berunding bersama-sama cari jalan solusi gimana cara memecahkan masalah tersebut. Ya, intinya ya kita tuh di sini bareng-bareng lah, organisasi bareng-bareng gitu, nggak cuma kamu sendiri gitu Ya. ya. Sorry guys, tadi ada sedikit masalah teknis dan juga kebetulan tadi azan. Kalau kita di sekolah IT gitu ya, kalau misal mendengar azan langsung tinggalkan segala urusan, langsung bergegas ke masjid ya. Ya, Ingat betul. itu. Oke, Sholat jadi lebih penting. jadi tadi kan sampai di mana tentang bandelnya anggota ya, Ya. misal pacaran atau lain-lain itu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja nih. Ada nggak sih harapan gitu atau kritik buat anggota kamu sendiri yang sekarang? Oke, jadi aku pengen ngucapin buat teman-teman semua ya yang telah berjuang sejauh ini. Terima kasih sudah melewati semua event-event yang telah kita lakukan sejauh ini, dan juga harapannya terus berjuang lah. Kita bentar lagi kan juga bakal purna tugas juga jadi seorang DA ya, kita sama-sama lah berjuang hingga akhir sampai masa dimana kita sudah waktunya selesai. Kalau misalnya harapan buat penerus kalian gitu, adik-adik kelas kita yang baru mau masuk gitu, ada nggak? Oke, harapannya untuk adik-adik semua yang ingin melanjutkan atau mengikuti organisasi Dewan Ambalan, aku harap ya buat kalian semua, kalau bisa kalian itu niatkan untuk mengikuti organisasi ini karena Allah, dan juga yang pastinya tetap ya sharing-sharing gitulah, apa cerita-cerita ke kakak-kakaknya atau gimana gitu kalau misalnya ada masalah ya. Nah, itu sih. Nah, makasih ya, itu tadi udah pertanyaan terakhir. Makasih buat Mas Asmi gitu ya, atau Asmi gitu lah. Iya. Makasih udah hadir buat kali Siap. ini. Habis pramuka gitu, capek masih mau datang podcast gitu. Iya, Luar siap. biasa banget gitu. Tepuk tangan dulu. Makasih juga buat yang udah nonton gitu dari awal sampai akhir. Mungkin kita banyak kekurangan Ya, gitu mohon ya, maaf mungkin ya. banyak salah juga gitu. Dan Ya. buat kalian yang pengen daftar atau mengikuti DA gitu, pengen info lebih lanjut, bisa di mana? Oke, jadi kalian pantengin aja Instagram pramuka kita di @pramukaubakar. Kalian itu di sana bakal dapat informasi terkait kegiatan kepramukaan atau juga informasi lainnya tentang pramuka lah. Jadi kalian follow aja Instagram @pramukaubakar dan tungguin aja bakal ada open recruitment-nya. Nah tuh, jangan lupa kalian follow ya. Dan Ya. buat kalian nih yang pengen lanjut nonton gitu episode kita berikutnya atau episode yang lain gitu, pantengin terus di Instagram kita, mungkin ya di @mkabakar, atau pantengin terus YouTube yang kalian tonton sekarang ini ya.
mungkin kita akan menyajikan yang lebih menarik lagi, yang lebih terus. Tetap saksikan di Epitalk. You listen, we talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.